Yo halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Oke guys, bayangin gini, di tahun 1945 Indonesia itu baru aja memproklamasikan kemerdekaannya. Saat itu semangat rakyat itu lagi 200% guys. Udah kayak minum habis kopi hitam 5 gelas. Semua siap perang, semua siap mati demi sang merah putih. Nah, di tengah euforia itu guys, muncullah dua tokoh besar, yaitu Soekarno dengan gaya berdiplomasi supaya diakui oleh dunia, dan Tan Malaka dengan gaya ngapain ribet ngomong sana sini, lawan aja, hajar terus sampai titik darah penghabisan. Pertanyaannya guys, kalau kita benar-benar ikut cara Tan Malaka, apakah Indonesia itu bisa merdeka tanpa perundingan sama sekali, atau malah kita itu makin babak belur? Langsung aja akan kita bedah. Let's go! Pertama kita harus ngerti dulu kondisi waktu itu guys. Indonesia memang sudah merdeka, tapi Belanda nggak rela. Mereka balik lagi bawa tentara lengkap dengan tank, pesawat, dan kapal perang. Sementara kita senjata cuma seadanya. Ada yang pakai bendera sisa Jepang, ada yang cuma pakai bambu runcing. Tapi ya jangan salah guys, semangat rakyat itu luar biasa. Pemuda bikin laskar sendiri, terus ada juga TKR yang menjadi cikal bakal TNI, dan warga desa pun siap nyumbang logistik buat para pejuang guys. Nah disinilah perbedaan strategi itu muncul. Yaitu ada Soekarno-Hatta dan jajarannya yang pilih jalur berdiplomasi dan perundingan, sedangkan Tan Malaka pilih jalur garis keras, gak ada kompromi sama sekali. Sekali merdeka ya udah titik. Karena bagi Tan Malaka, tuan rumah tidak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Buatan Malaka, diplomasi itu jebakan guys, karena menurut dia Belanda itu cuma mau buang-buang waktu, bikin kita capek, dan masuk lagi merekanya. Tan Malaka itu punya konsep namanya perjuangan rakyat semesta. Jadi kalau semua rakyat itu angkat senjata, dari petani, buruh, pemuda, sampai emak-emak tukang nasi uduk, Belanda itu pasti kewalahan. Dan kalau dipikir-pikir masuk akal juga sih guys, karena contohnya di beberapa daerah Belanda itu benar-benar kesulitan ngelawan taktik gerilya. Mereka itu memang bisa menang di kota, tapi begitu masuk kampung mereka itu langsung hilang arah. Jadi secara semangat, cara Tan Malaka ini possible. Tapi masalahnya, kekuatan militer kita waktu itu masih jauh banget kalau dibandingkan Belanda. Belanda itu punya pasukan kenil yang terlatih plus bantuan sekutu. Kita baru bikin tentara, banyak laskar, jalan sendiri-sendiri, terus senjata, jangan ditanya deh, kalah jauh. Artinya guys, kalau kita benar-benar ikut cara Tan Malaka, perang bakal panjang, korban lebih banyak, dan mungkin Indonesia jadi kayak Vietnam versi awal. Perang gerilya yang tanpa ujung, sementara dunia luar itu mikir, ini negara beneran ada apa enggak sih? Bayangin aja guys, sekarang di zaman yang serba modern, semua orang itu tahu apa yang terjadi di Palestina. Tapi kan Israel dengan bebasnya menjajah Palestina. Apalagi di tahun 1945, yang mana dunia itu belum tahu kalau ada negara berdaulat yang bernama Indonesia. Di sisi lain, Soekarno mikir realistis guys. Beliau tahu kita gak mungkin menang frontal. Jadi beliau pakai strategi dua kaki. Di dalam negeri, semangat rakyat tetap dipompa, dan di luar negeri kita butuh pengakuan dunia. Nah, perundingan kayak Linggarjanti dan Lenpil mungkin kelihatan kayak kelemahan. Tapi dari situ, dunia internasional mulai angkat tangan guys. Oh iya ya, Indonesia memang ada sebagai negara. Tekanan itulah yang bikin Belanda makin gak enak. Apalagi Mama Rika juga mulai bilang, Belanda udah deh lepasin aja. Sekarang coba bayangin kalau kita full ikut cara Tan Malaka. Belanda bisa aja lama-lama tarik diri dari Indonesia, tapi korban kita mungkin jutaan. Dan dunia pun mungkin baru mengakui Indonesia setelah puluhan tahun berperang seperti kayak Vietnam. Artinya guys, kita bisa aja tetap merdeka, tapi mungkin jalannya lebih lama, lebih berdarah, dan gak ada jaminan wilayah kita akan tetap utuh kayak sekarang. Sedangkan dengan strategi Soekarno-Hatta, walaupun kelihatannya kompromi, tapi hasil akhirnya cepat. Tahun 1949, Indonesia diakui kedaulatannya secara penuh, dan itu termasuk cepat banget guys. Jadi kesimpulannya, cara Tan Malaka itu memang heroik guys, tapi kita butuh gabungan keduanya, yaitu darah pejuang di medan perang dan diplomasi di meja perundingan. Tanpa Tan Malaka mungkin semangat para rakyat tidak akan sekuat itu, dan tanpa Soekarno mungkin dunia tidak akan mengenal Indonesia. Kemerdekaan kita itu lahir dari kombinasi kedua-duanya guys.
Nah, menurut kalian, kalau kita benar-benar ikut caratan Malaka, apakah Indonesia hari ini bakal lebih kuat atau malah nggak jadi sebuah negara kayak sekarang? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu tadi tentang bagaimana kalau kita benar-benar ikut caratan Malaka 100%. Kalian boleh komen di kolom komentar kalau ada yang ingin disanggah atau mau menambahkan, boleh juga. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe. Terus share ke seluruh media sosial yang kalian punya. And see you on my next video.